Perkenalkan Pak, nama saya Eko, saya dari lingkungan 14 Kelurahan Mabat. Karena di sini juga kami mendengar visi dan misi dari Bapak Yasirido, kami sangat tertarik Pak dengan misi Bapak. Kalau di lingkungan kami itu banyak yang kurang tepat sasaran, seperti bantuan atau lainnya, kami kan tidak tahu mengadu kemana gitu. Terus yang kedua yang kami harapkan, yang Bapak ceritakan tadi mengenai pembangunan Pak ya, memang benar Bapak katakan untuk apa kita memperbaiki jalan, sementara untuk kemiskinan di Medan ini sangat banyak gitu Pak. Jadi kami sangat tertarik seperti itu. Saya tahu persis apa yang Abang sampaikan tadi, bahwa banyak bantuan itu tidak tepat sasaran. Karenanya ke depan itu tak boleh lagi. Tadi sudah saya sampaikan kepada Abang bahwa pemerintahan ini harus berperilaku jujur, adil, dimulai dari kepalanya. Ikan itu gak pernah busuk dari ekornya. Kalau kepalanya busuk, busuklah dia sampai ke ekor. Maka ke depan kami memastikan bahwa semua program itu harus tepat sasaran. Kalau tidak, maka yang paling kena penggal itu paling bawah, kepingnya duluan dibilang. Ya. Kalau dia berlaku kurang, karena proses ya, ujung tombak pembangunan Kota Medan ke depan itu marketing, maka gajinya akan kita tingkatkan 5 juta ke depan kita sudah berjanji itu, keping itu bergaji 5 juta. Supaya apa? Nah ini dia. Supaya apa? Supaya pelayanannya lebih baik bagi masyarakat, supaya dia lebih bekerja maksimal bagi masyarakat. Dialah mata telinga kita, dia yang memahami, dia yang mengetahui keadaan masyarakatnya, maka dia harus jujur. Kalau dia tidak jujur, ya kita ganti. Kan sederhana. Kalau salah, lurahnya kita ganti. Maka kita harus menjadi tauladan, ya. Kepemimpinan yang transformatif itu harus bisa menginspirasi masyarakat, bisa menjadi tauladan bagi masyarakat, bisa mengikut sertakan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar memimpin, mengurusi anak, istri, tentang apa, keluarganya saja. Ya? Nah kita akan menjadi contoh itu. Pemimpin di Kota Medan ini yang menjadi contoh. Saya, Pak Hidayatullah ke depan. Jika kami salah ya kami mencoba. Maka kami akan memberikan contoh yang baik supaya para keping ini ikut baik. Itu. Jadi saya memastikan bahwa program ini harus tepat sasaran. Tidak boleh lagi seperti selama ini. Saya tahu itu Bang, saya memahaminya. Ya, mudah-mudahan ke depan akan ada perbaikan. Saya pastikan akan terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Maka tadi saya sampaikan, saya naikkan gajinya supaya dia bertanggung jawab. Kedua, tadi persoalan jalan. Bukan saya tidak membangun jalan Pak, ya, infrastruktur, tetapi lebih mengutamakan program kerja saya. Ya, ada skala prioritas yang dibangun dulu program kerja. Kalau dananya mencukupi untuk infrastruktur seperti yang saya sampaikan, saya akan lakukan. Ya, nggak boleh juga pemerintahan tidak membangun infrastruktur, ya, padat masyarakat, jalan masyarakat dan lain-lain. Tetapi ingat, lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Inilah pembangunan sumber daya manusia, visi-misi hero. Ya, semuanya itu menyangkut kepada masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin pemerintahan, ya, misalnya amanat undang-undang dinas pendidikan itu kan punya dana 20%. Ya, kalau sekarang itu kira-kira 1,5 triliun dana yang mereka miliki. Tapi itu banyak dimanfaatkan membangun sekolah. Apanya? Setiap tahun dicek. Nah, apa perlu mesti setiap tahun dicek sekolah? Bangkunya setiap tahun diganti. Apa perlu?
bangku sekolah diganti tiap tahun? Enggak. Maka uang itu akan kami alokasikan kepada masyarakat dalam bentuk apa? Beasiswa, bantuan uang sekolah, tebus uang sekolah, dan kemudian ada program satu keluarga satu sarjana. Jadi ini bang persoalan keberpihakan saja, berpihak membangun infrastruktur fisik atau membangun manusia. Nah itu yang membedakan.